Halo guys, selamat datang di Teguh Story Channel. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Di video ini saya akan menceritakan kisah pembunuhan gadis 13 tahun oleh tetangganya sendiri. Dan pembunuhnya baru ditetapkan setelah lebih dari 22 tahun setelah kematian gadis tersebut. Kisah ini terjadi di kota Bronx, New York pada tahun 1999. Minerlis Soriano adalah gadis remaja berusia 13 tahun yang sekolah di sekolah menengah di Bronxdale, New York. Minerlis Soriano adalah gadis yang suka menulis puisi dan suka membaca novel. Dia tinggal bersama ibu, ayah tiri, dan saudara perempuannya. Dia sering membantu pekerjaan rumah seperti mencuci, bersih-bersih, membeli bahan makanan, atau bahkan memasak. Minerlis Soriano hilang sepulang sekolah di dekat rumahnya di Pelham Parkway pada 24 Februari 1999. Tubuhnya ditemukan terikat dan dibungkus kantong plastik di dalam tempat sampah di Bartow Avenue pada 28 Februari 1999. Dari hasil pemeriksaan, Minerlis dilecehkan secara seksual dan menunjukkan tanda-tanda kompresi leher yang menyebabkan kematiannya. Selama 22 tahun sejak hidupnya diambil dengan kejam, polisi tidak menyerah untuk menemukan siapa pembunuh gadis remaja tersebut. Dan polisi akhirnya menemukan siapa pembunuh gadis tersebut. Pembunuh tersebut bernama Martinez, berusia 49 tahun, yang berasal dari New Rochelle, New York. Martinez tinggal satu apartemen dengan Minerlis, cuma beda beberapa lantai di bawah Minerlis. Martinez juga seorang astronom. Dia mengajarkan ilmu astronomi pada anak-anak dan mengajari anak-anak bagaimana cara menggunakan teleskop. Dia dikenal sebagai seorang astronom amatir yang dikenal sebagai Jupiter Joe. Dia juga sering bepergian keluar kota dengan membawa teleskop dan menawarkan pelajaran mengamati bintang secara gratis untuk orang-orang yang lewat di sekitarnya. Martinez memiliki dua anak gadis. Putrinya yang berusia 21 tahun sangat terkejut ketika polisi datang untuk menggeledah apartemennya dan untuk menangkap ayahnya. Dia pikir ayahnya terluka atau kenapa-napa, tetapi ternyata ayahnya adalah seorang pembunuh. Martinez ditangkap pada tanggal 29 November. Penangkapan tersangka Martinez ini menjadi penyelidikan kota New York pertama yang diselesaikan melalui teknologi DNA keluarga. Dengan bukti noda air mani yang ditemukan di pakaian korban Minerlis Soriano yang disimpan sejak tahun 1999. Penyelidik kemudian memperoleh sampel dari Martinez dengan DNA-nya yang cocok dengan bukti yang diambil dari pakaian korban. Pada hari Senin malam, Martinez berjalan keluar dari kantor polisi dengan kepala tertunduk, pincang dan tangannya diborgol. Dia mengenakan sepatu kotor berwarna coklat, celana baggy coklat, dan jaket hitam. Martinez tidak mengatakan apa-apa saat wartawan menghujaninya dengan pertanyaan. Kemudian Martinez didakwa pada tanggal 30 November atas dua tuduhan pembunuhan tingkat 2, yaitu kejahatan dan kesengajaan. Di hadapan Hakim Mahkamah Agung Bronx Efrain Alvarado dan diserahkan dalam tahanan. Dalam kasus ini, bibi Minerlis yaitu Amelia Soriano yang berusia 72 tahun sangat bersedih atas meninggalnya keponakannya itu. Dia sangat geram atas tindakan Martinez yang tega menghabisi nyawa seorang gadis berusia 13 tahun. Teman masa kecil Minerlis yaitu Kimberly Ortiz juga ikut geram atas tindakan Martinez. Ortiz sangat menyesal dengan kepergian Minerlis karena pada hari terakhir dia hidup, Ortiz tidak bisa pulang sekolah bareng dengan Minerlis. Juga banyak tetangganya yang menyesalkan tindakan Martinez ini. Setelah penangkapan Martinez,
Ayah Minarlis yaitu Luis Soriano berharap Martinez akan masuk neraka. Dan selama lebih dari 2 dekade ini, Luis Soriano merasa putus asa dan bersedih karena pembunuh anaknya belum diketahui. Pada akhirnya setelah lebih dari 2 dekade dan melalui beberapa penyelidikan dan tes DNA, pada tanggal 30 November Martinez ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Minarlis dan diserahkan dalam tahanan. Sekian dari kisah ini. Nantikan kisah selanjutnya di Teguh Stories Channel. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, dan nyalakan selalu lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa lagi.